kabarnya hari ini? Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Silakan alat tulisnya diletakkan di meja dan Syawal Harun Yufiansyah pada bagian persepsi. Nah, di sini mau tanya nih, tadi pagi kalian ketika mau ke sekolah, kalian menggunakan transportasi apa? Ya, sepeda motor. Nah, dari sepeda motor itu ada kan di sini di bagian depan motor itu kayak sebuah alat. Nah, di situ bisa kelihatan sebuah angka. Nah, kira-kira angka menunjukkan angka apa itu? Apa? Ya, kecepatan. Jadi dari bagian itu tadi muncul kecepatan sepeda motor kalian. Nah, tahu nggak nama alatnya apa? Ya, bagus. Udah bisa dilihat yang belakang kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, dari video tersebut ada yang bisa menyimpulkan apa sih isi video tersebut? Coba angkat tangan. Apa tadi? Ya, di situ mobil bergerak lurus. Ya, kenapa kamu bisa menyebutkan itu beraturan? Jadi yang akan kita capai dari kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu menganalisis gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian dari kegiatan diskusi LKPD 1, kalian juga dapat menyimpulkan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dari grafik gerak lurus dengan tepat. Yang ketiga, mengoreksi grafik gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Dan yang terakhir, dapat menyajikan grafik data hasil percobaan GLB dan juga GLB. Materi kita yang akan pelajari atau garis besar materi kita yaitu bagian gerak lurus. Nah, di sini dari peta konsep kita bisa melihat gerak lurus ada berapa ini? 2, yaitu GLB atau lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Pertama, penilaian pengetahuan dari hasil pretest dan post-test, kemudian penilaian sikap saat proses pembelajaran, dan yang ketiga adalah tes. Ternyata dari hasil pretest itu ada beberapa siswa yang belum tuntas, mungkin malah sebagian besar. Nah, ada siswa satu yang entah itu beruntung atau bagaimana dia sudah tuntas. Nah, tapi hari ini siswanya tidak turun. Itu video tersebut adalah video kereta api yang melaju di rel ya. Nah, nanti kalian membuat pertanyaan dari tayangan video itu yang berkaitan dengan materi. Anak-anak sudah pernah kan naik kereta api? Belum. Sudah pernah lihat? Kapan? Nah, oke, silakan sekarang masing-masing siswa atau masing-masing anak membuat pertanyaan dari tayangan video tersebut. Ingat ya, pertanyaannya itu harus berkaitan dengan materi gerak lurus. Nah, boleh menggunakan kata tanya apa, mengapa, bagaimana. Nanti pertanyaannya akan kalian tuliskan di bagian LKPD rumusan. Ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan juga handout pembelajaran agar pada saat pengumpulan data kalian bisa memperoleh informasi sebanyak mungkin dan bisa menjawab pertanyaan. Itu adalah handout dan juga LKPD ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tata cara pengisian LKPD. Hari ini kita akan melakukan identifikasi sekali. Ada percobaan yang pertama. Ada kecepatannya berapa di situ? 2 ya. Nah, ini Ibu akan menjelaskan. Ini pakai bahasa Inggris ya. Ada position, ini nanti berarti jarak. Kamu masukkan pada kolom jarak. Ada kan di situ kata jarak? Ada. Kemudian velocity, ini kecepatan. Jadi pada tabel yang pertama itu tidak memasukkan acceleration atau percepatan karena nilainya 0 ya. Position ya. Ya, 08. Sekarang waktunya kita menggambar grafik. Grafiknya yang bagian vertikal atau sumbu.
Y yang ke atas ya. Nah itu nanti adalah tempat dari kecepatannya. Sudah membuat tabel tadi sama grafik, silakan didiskusikan pertanyaan pada bagian pengolahan data ya. Jadi pertanyaan yang pertama ini menjawab atau kita bisa menjawab dari hasil tabel 1 dan grafik 1. Nah yang kedua ini itu dari hasil tabel 2 dan grafik 2. Ya silakan. Jadi kalian itu berbagi tugas supaya tugasnya bisa selesai tepat waktu. Nah jadi waktunya semakin lama semakin ya catatannya semakin. Pertanyaan pada bagian pengolahan data. Jadi pertanyaan 1 itu maksudnya bagaimana hubungan antara kecepatan dengan waktu, jarak dengan waktu dari tabel percobaan 1 dan grafik 1. Kan kalian bisa melihat semakin lama waktunya semakin bagaimana? Di tabel 1 ya bertambah. Terus kecepatannya bertambah atau berkurang atau sama? Ya, nanti kalian uraikan di sini. Kalian jelaskan seperti apa hubungannya. Kemudian yang soal yang kedua itu menjawab untuk tabel dan grafik yang kedua. Sama seperti intinya seperti tadi. Dilihat di tabel 2 itu lagi. Nah, jangan lupa kita akan masuk pada bagian pembuktian. Di sini ada beberapa kelompok atau satu kelompok dulu yang presentasi ke depan kelas ya. Mempresentasikan hasil diskusi. Siapa kelompok yang mau menjadi pionir untuk presentasi duluan? Ya bagus, silakan kelompok 4. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya bagus. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya atas nama Harun. Saya atas nama Hamdan. Saya atas nama Rasta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja video di atas menunjukkan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap dikatakan melakukan jarak yang pertama 1,417 dengan waktu 0,5, kecepatannya 2. Kecepatan hubungan antara kecepatan dengan waktu dari percobaan 2 dan grafik V terhadap T adalah semakin lama waktunya maka jaraknya pun juga akan semakin jauh dengan kecepatan yang semakin lama. Berdasarkan hasil diskusi dapat kami simpulkan bahwa pada grafik gerak lurus beraturan hubungan V terhadap T ialah semakin bertambah waktu tempuh benda yang bergerak maka kecepatannya sama. Pada grafik gerak lurus berubah beraturan dipercepat hubungan V terhadap T ialah semakin bertambah waktu tempuh benda yang bergerak maka kecepatannya juga akan bertambah. Itu yang bisa kami sampaikan kurang lebih ya. Benar ya, berarti yang tadi terbukti berarti ya yang grafik 1 dan juga tabel 1 adalah GLB. Ada yang tahu alasannya kenapa? Sampai tahu. Dilihat dari kecepatannya. Kenapa tadi kecepatannya? Semakin lama waktunya maka jarak juga semakin jauh walaupun kecepatannya sama. Ya, apa tadi kecepatannya adalah sama. Sekaligus kita menyimpulkan ya ke pembuktian, sekaligus kita masuk ke generalisasi atau menyimpulkan. Ya, siapa yang menjawab? Ada yang tahu rumus kecepatan untuk gerak lurus beraturan? V, oke. S per T atau S sama dengan Benar tadi rumus S sama dengan V kali T? Sama? Ya, sama. Kemudian kecepatannya V sama dengan S per T untuk GLB? Ya, sama. Percepatannya bernilai 0. Ya, jadi pada GLB percepatannya adalah hasil grafik kalian menunjukkan garis lurus seperti yang di sini. Ya, berarti kira-kira terbukti nggak? Dari grafik yang sudah kalian gambar tadi, ada yang bisa menyimpulkan nggak perbedaannya apa? Silakan. Perbedaan grafik GLB dengan grafik GLBT. grafik
Grafik GLB berubah berupa garis lurus karena kecepatan suatu benda yang bergerak lurus adalah tetap bila selang waktu, jarak tempuh, dan arahnya sama. Sedangkan grafik GLBB berupa garis lurus tetap berubah-ubah dikarenakan mengalami percepatan yang tetap atau konstan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk teman-teman yang udah menjawab semuanya. Nah, jadi bedanya apa tadi, anak-anak? Kalau GLB grafiknya V sama T atau kecepatan terhadap waktu berupa garis lurus. Kalau GLBB dipercepat, kira-kira grafiknya semakin apa? Naik. Kalau GLBB diperlambat, berarti grafiknya semakin turun. Nah, kereta itu masuk GLB atau GLBB ya? Apa? Ya, GLB. Kenapa GLB? Ya, pada saat melintasi rel itu kecepatannya sama. Nah, ketika sudah mau berhenti, maka akan berubah jadi ya GLBB. Karena kalau sudah berhenti otomatis dia akan semakin lambat. Bagus. Nah, LBB ada berapa tadi? 2. Apa? Berubah beraturan di percepat dan ya bagus, dipercepat dan diperlambat. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Nah, masih semangat? Masih. Sudah siap untuk post test? Siap. Yang punya HP silakan dibuka, linknya sudah Ibu berikan di grup kelas. Nah, yang HP-nya tidak ada paket atau tidak bawa HP, angkat tangan coba. Ibu akan membagikan berupa lembar soal aja. Iya, yang bawa HP boleh pakai. Sudah bisa dikumpul ke depan, sama LKPD-nya ditulis nama kelompoknya. Ya, terusnya. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Apa aja ayo tadi? Ya, apa? Ya, GLB sama GLBB. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Bermanfaat nggak materi GLB ini atau GLBB? Ya, sangat bermanfaat. Perasaan kalian? Senang. Nah, tagihannya untuk pertemuan berikutnya diharapkan kalian mempelajari itu handout gerak lurus. Nah, jadi handout itu juga sudah Ibu taruh di Google Classroom 10 TAP. Jangan lupa tugas-tugas yang minggu lalu diunggah juga di Google Classroom hari. Silakan ketua pimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita bersama Semoga tetap semangat dan jangan lupa pertemuan minggu depan ya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.